Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anugerah ASN 2020 yang dipersembahkan oleh Bapak Ibu, teman-teman yang barusan menari itu adalah ASN dari Kementerian Hukum dan HAM. Sekali lagi mohon tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kami hormati, Kepala Badan Kepegawaian Negara, PLT Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Eselon 1 Kementerian PAN-RB, Gubernur Papua Barat, Direktur Bank BJB, Group Head Institutional Division Kantor Pusat Bank BRI, para Bupati dan Wali Kota, Dewan Juri Anugerah ASN 2020, para kandidat Anugerah ASN 2020, dan para hadirin yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan di acara Anugerah ASN tahun 2020.
Suatu kebanggaan bagi kami berdua, saya Aldi Primaputra, Dan saya Septiana Fitri Maria, sebagai perwakilan ASN dari Kementerian Pan-RB untuk memandu acara pada hari ini. Anugerah ASN merupakan ajang apresiasi bagi ASN yang berprestasi dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya dan lingkungannya. Baik, dengan begitu pemerintah Indonesia ini ya nantinya akan diisi oleh orang-orang yang bertalenta dan berdedikasi tinggi untuk kemajuan bangsa Indonesia ini ya. Betul, sesuai dengan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo untuk menciptakan generasi SDM unggul. Baik, jadi pada tahun ini Anugerah ASN mengambil tema ASN berkinerja dan berdampak nyata. Baik, untuk memilih para kandidat yang terbaik, tentunya Kementerian Pan-RB tidak bekerja sendiri. Kami dibantu oleh segenap Dewan Juri yang terdiri dari Bapak Helmi Yahya selaku Ketua Dewan Juri, Bapak Bima Harya Wibisana, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Setiawan Wangsa Atmaja, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Maman Suherman, penulis dan jurnalis senior, Bapak Wahyu Aji, CEO Good News from Indonesia, Bapak Ahmad Nugraha, Digital Literasi, dan Bapak Sulasmo Sudarmo, pegiat perpustakaan digital. Mari kita beri sambutan hangat bagi para Dewan Juri Anugerah ASN tahun 2020. Siapapun bisa mengajar, tapi tak semuanya bisa menjadi guru. Semua orang bisa menolong sesama, tapi tak semuanya bisa mengemban amanah. Siapa saja bisa menjadi abdi negara, tapi belum tentu mengabdi dengan dedikasi. Dengan jaminan pasti dan layanan terbaik, Taspen hadir untuk Anda, pahlawan bangsa. Satuan atau unit kerja layanan ini telah dipilih untuk menjadi unit percontohan dengan kualitas pelayanan yang baik dan bersih dari KKN. Jika menurut saudara, satuan atau unit layanan kerja ini belum layak menjadi unit percontohan dengan pelayanan yang baik dan bersih dari KKN, silakan masukkan laporan saudara pada website pmpzi.menpan.go.id. Pada laman pmpzi.menpan.go.id, temukan fitur pengaduan ZI dan masukkan laporan saudara beserta buktinya. Jangan khawatir, laporan saudara akan dijamin kerahasiaannya. Ayo ikut berpartisipasi dalam membangun zona integritas untuk Indonesia yang lebih bersih dan melayani. Handphone di mana? Buka aja aplikasi BJB Digi. Bayar apa aja, tinggal klik. Pakai DigiCash, tinggal scan. Selama BJB Digi dan DigiCash di tangan, cash jadi away. Satuan atau unit kerja layanan ini telah dipilih untuk menjadi unit percontohan dengan kualitas pelayanan yang baik dan bersih dari KKN. Jika menurut saudara, satuan atau unit layanan kerja ini belum layak menjadi unit percontohan dengan pelayanan yang baik dan bersih dari KKN, silakan masukkan laporan saudara pada website pmpzi.menpan.go.id. Pada laman pmpzi.menpan.go.id, temukan fitur pengaduan ZI dan masukkan laporan saudara beserta buktinya. Jangan khawatir, laporan saudara akan dijamin kerahasiaannya. Ayo ikut berpartisipasi dalam membangun zona integritas untuk Indonesia yang lebih bersih dan melayani. Siapapun bisa mengajar, tapi tak semuanya bisa menjadi guru. Semua orang bisa menolong sesama, tapi
Tapi, tak semuanya bisa mengemban amanah. Siapa saja bisa menjadi abdi negara, tapi belum tentu mengabdi dengan dedikasi. Dengan jaminan pasti dan layanan terbaik, Taspen hadir untuk Anda, pahlawan bangsa. Untuk membuka, kami persilahkan kepada Menteri Pan-RB untuk dapat memberikan sambutan. Kepada Bapak Cahyokumolo, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, yang pertama, Ketua atau yang mewakili Paguyuban Pan-RB, hadir Kepala BKN, Kepala ANRI, yang mewakili KSN, yang mewakili Kepala LAN, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para pejabat Eselon 1 Kemenpan RB dan Eselon 2 yang hadir, yang saya hormati yang mewakili kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yang saya hormati Bapak Gubernur Papua Barat atau kepala daerah yang hadir lainnya, para hadirin sekalian, dan khususnya para ASN yang pada hari ini mengikuti acara ini secara langsung lewat media TV, yang saya hormati Direktur Utama BJB, yang saya hormati yang mewakili PT Telkomsel, Taspen, dan Bank BRI yang merupakan sponsor acara ini. Yang pertama, acara ini secara rutin tiap tahun dilaksanakan oleh Kementerian Pan-RB sebagai upaya dalam mewujudkan yang terdata di BKN 4,2 juta lebih ASN kita, yang mana kami yakin ASN kita ke depan harus semakin profesional, semakin mampu menunjukkan talenta-talentanya, berani mengambil keputusan, berani membuat inovasi-inovasi, dan nantinya menjadi panutan masyarakat, yang mana ASN itu mampu menggerakkan dan mengorganisir masyarakat di lingkungan dia berada, dan khususnya dalam tatanan kehidupan baru ini, ASN itu harus mampu memberikan contoh untuk melaksanakan disiplin protokol kesehatan. Dan arahan Bapak Presiden, ASN itu harus tetap produktif, ASN itu harus tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis. Yang kedua, visi misi Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin pada 5 tahun ke depan ini adalah salah satunya, di samping meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia ASN kita yang harus semakin profesional. Yang kedua adalah menyangkut reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tidak semata-mata hanya merampingkan birokrasi, mewujudkan jabatan-jabatan fungsional, tetapi juga meliputi berbagai hal, menyangkut perencanaan, menyangkut rekrutmen, menyangkut sistem merit, menyangkut memberikan penghargaan, termasuk dalam sistem penggajian, sistem tunjangan kerja dan pensiun ASN yang akan datang. Nah, melalui kegiatan ajang ASN berprestasi inilah saya kira tujuan utama Kemenpan RB yang melalui tim juri ini untuk setidaknya memberikan rangsangan kepada seluruh ASN itu untuk berani mengambil inovasi. Bahwa ASN harus tegak lurus, ASN harus mampu
menciptakan kondisi bahwa mempercepat investasi, mempercepat perizinan, mempercepat pelayanan masyarakat harus semakin profesional, harus diwujudkan. Dan dalam berbagai kesempatan juga Bapak Wapres, Bapak Profesor Ma'ruf Amin juga selalu menyampaikan bahwa reformasi birokrasi harus cepat terwujud dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, yang akuntabel dalam kerangka untuk melayani masyarakat. Kami menyampaikan selamat pada teman-teman ASN yang hari ini terpilih secara keseluruhan. Yang mengikuti lomba adalah semua baik, tapi tim juri akan memilih beberapa nama yang baik ini untuk nanti diumumkan mewakili seluruh ASN yang saya kira dari tahun ke tahun terus untuk berprestasi. Untuk tahun depan saya juga minta kepada teman-teman di PAN-RB, di samping ASN secara keseluruhan, juga saya mohon bisa dipilih mungkin salah satu menteri yang berprestasi, menteri yang berani mengambil keputusan, menteri yang harus TNI, taat nurut instruksi apa yang menjadi arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Kemudian juga di lingkup eselon 1 dan eselon 2. Mana eselon 1, eselon 2 yang benar-benar berani mengambil keputusan, berani berinovasi. Dan yang ketiga juga kepada kepala daerah, gubernur dan bupati wali kota. Dalam konteks konsolidasi demokrasi yang langsung ini tentunya akan lahir tokoh-tokoh daerah yang nantinya harus bisa seperti Pak Jokowi yang memulai dari bawah sehingga menjadi seorang presiden. Saya kira ada tambahan yang kami inginkan, seorang menteri, eselon 1, eselon 2, para kepala daerah, dan ASN secara keseluruhan. Mungkin ini sambutan singkat kami, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala hormat, dengan seizin Bapak Wakil Presiden yang hadir pada siang hari ini, kami mohon pengarahan Bapak Wakil Presiden, juga mohon izin nanti mewakili tim juri akan mengumumkan ASN yang berprestasi, dan sebagaimana tahun 2019 yang lalu, nanti pemenangnya akan kami mohon waktu bisa diterima langsung oleh Bapak Wakil Presiden yang pada siang hari ini berkenan memberikan pengarahan dan dalam acara Anugerah ASN tahun 2020. Demikian yang kami sampaikan secara singkat. Sekali lagi, selamat berprestasi buat ASN kita. Selamat ASN kita yang harus berproduktif, ASN kita yang harus disiplin protokol kesehatan, ASN kita yang harus berani mengambil keputusan, melayani, menggerakkan, dan mengorganisir masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan. Terima kasih. Mari kita sambut Sylvia Gideon dan Melita Meliala yang diiringi oleh Prabu Revika dan kawan-kawan. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Many nights we prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we
Buka aja aplikasi BJB Digi. Bayar apa aja, tinggal klik. Pakai Digi Cash, tinggal scan. Selama BJB Digi dan Digi Cash di tangan, cash jadi away. Siapapun bisa mengajar, tapi tak semuanya bisa menjadi guru. Semua orang bisa menolong sesama, tapi tak semuanya bisa mengemban amanah. Siapa saja bisa menjadi abdi negara, tapi belum tentu mengabdi dengan dedikasi. Dengan jaminan pasti dan layanan terbaik, Taspen hadir untuk Anda, pahlawan bangsa. Satuan atau unit kerja layanan ini telah dipilih untuk menjadi unit percontohan dengan kualitas pelayanan yang baik dan bersih dari KKN. Jika menurut saudara, satuan atau unit layanan kerja ini belum layak menjadi unit percontohan dengan pelayanan yang baik dan bersih dari KKN, silakan masukkan laporan saudara pada website pmpzi.menpan.go.id. Pada laman pmpzi.menpan.go.id, temukan fitur pengaduan ZI dan masukkan laporan saudara beserta buktinya. Jangan khawatir, laporan saudara akan dijamin kerahasiaannya. Ayo ikut berpartisipasi dalam membangun zona integritas untuk Indonesia yang lebih bersih dan melayani. Handphone di mana? Buka aja aplikasi BJB Digi. Bayar apa aja, tinggal klik. Pakai Digi Cash, tinggal scan. Selama BJB Digi dan Digi Cash di tangan, cash jadi away. Selanjutnya, kita simak bersama sambutan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, para tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Anugerah ASN 2020. Saya sampaikan terima kasih kepada Kementerian PAN dan RB yang telah menyelenggarakan acara ini sebagai satu bentuk penghargaan bagi ASN dengan kinerja melampaui ekspektasi organisasi dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS membuka peluang bagi ASN untuk dapat diberikan penghargaan karena telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada ASN yang mendapatkan penghargaan dengan kategori PNS Inspiratif, The Future Leader, dan pejabat pimpinan tinggi PPT Teladan. Hadirin sekalian yang berbahagia, visi Indonesia Maju menjadi target
untuk mengantarkan Indonesia yang sejahtera bergerak dari posisi middle income country menjadi high income country. Pemerintah telah menetapkan 5 program prioritas untuk menuju Indonesia maju, yaitu pembangunan SDM unggul, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kemajuan satu bangsa sangat bergantung dari kualitas SDM yang dimilikinya. SDM Indonesia yang unggul dan berkualitas mensyaratkan harus sehat, cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia. SDM unggul salah satunya berasal dari ASN sebagai pegawai sekaligus ujung tombak pembangunan di berbagai sektor dan menjadi agen perubahan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia yang mengantarkan Indonesia untuk mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Posisi strategis ASN tersebut karena perannya sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang berwawasan kebangsaan, profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hadirin yang terhormat, saat ini Indonesia bersama dengan negara-negara lain di dunia sedang dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19. Seluruh tatanan sosial, politik, ekonomi, dan budaya mengalami perubahan. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki keyakinan dan optimisme untuk terus berjuang dan beradaptasi menjalani suatu tatanan normal baru. Tetap produktif, berkinerja optimal, namun dengan menerapkan disiplin tinggi serta patuh pada protokol kesehatan. Pada sisi lain, kondisi pandemi tersebut menuntut perubahan cara kerja, terutama pada upaya untuk menciptakan birokrasi yang sederhana, responsif, gesit, lincah, cepat, serta berorientasi pada hasil, outcome. Tujuannya agar semua kebijakan dan program yang telah diputuskan benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Alur birokrasi harus memudahkan pengambilan keputusan maupun pelaksanaan dari program secara cepat dan tepat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan penyederhanaan regulasi komprehensif dalam bentuk Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk itu, birokrasi pada semua sektor dan tingkatan harus disesuaikan guna mendukung pelaksanaan legislasi baru tersebut. Berkenaan dengan penyederhanaan birokrasi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, perlunya dukungan penuh dari para pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menuntaskan penyederhanaan birokrasi secara cepat, tapi cermat dan pasti. Kedua, kebijakan penghapusan jabatan struktural pada jabatan administrasi eselon 3 dan 4 agar diikuti dengan perubahan atau penyesuaian proses bisnis penanganan pekerjaan. Ketiga, penataan struktur organisasi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus sesuai dengan tugas dan fungsi kebutuhan sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun duplikasi. Yang keempat, tujuan utama penyederhanaan birokrasi bukan hanya
pada peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, akan tetapi harus terjadi perubahan mindset terkait profesionalitas atau kecakapan, kecepatan, kelincahan, dan efisiensi kerja. Kelima, penyederhanaan birokrasi terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Hadirin yang berbahagia, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekankan kembali tentang pentingnya seluruh ASN secara aktif untuk terus melakukan inovasi, menggali gagasan baru yang kreatif, mencari model bisnis yang memiliki nilai tambah, dan mengelola cara kerja baru yang berkelanjutan, continuous improvement. Dalam alam kompetisi yang ketat, hanya birokrasi dan ASN yang bekerja secara inovatif yang akan mampu bersaing dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Inovasi harus memberikan kemudahan, kecepatan, dan keunggulan bagi pengguna layanan, pelaku usaha, dan tata kelola organisasi. Kapasitas inovasi birokrasi harus terus ditingkatkan agar memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saya harapkan kepada seluruh penerima penghargaan agar terus menginspirasi dan berinovasi, memberikan karya-karya terbaiknya kepada bangsa dan negara. Kepada Kementerian PAN dan RB, saya minta agar terus menjaga iklim yang kondusif bagi birokrasi dan ASN serta menggali dan menemukan praktik-praktik terbaik yang selanjutnya dapat dijadikan standar kompetensi dan layanan yang dapat diaplikasikan secara regional maupun nasional melalui transfer pengetahuan dan berbagai pengalaman. Pusat-pusat keunggulan dan inovasi birokrasi harus terus dikembangkan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semangat terus untuk berkarya dan hidup sehat. Perketat lagi disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Bekerja adalah suatu ibadah dan kehormatan. Pusat-pusat keunggulan dan inovasi birokrasi harus terus dikembangkan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semangat terus untuk berkarya dan hidup sehat. Perketat lagi disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Bekerja adalah suatu ibadah dan kehormatan sekaligus amanah. Oleh karena itu, mari kita laksanakan dengan sebaik mungkin dan dengan niat yang tulus. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai semua ikhtiar yang kita lakukan dan memberikan petunjuk serta lindungannya kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun bisa mengajar, tapi tak semuanya bisa menjadi guru. Semua orang bisa menolong sesama, tapi tak semuanya bisa mengemban amanah. Siapa saja bisa menjadi abdi negara, tapi belum tentu mengabdi dengan dedikasi. Dengan jaminan pasti dan layanan terbaik, Taspen hadir untuk Anda, pahlawan bangsa. Handphone di mana? Buka aja aplikasi BJB Digi. Bayar apa aja, tinggal klik. Pakai Digi Cash, tinggal scan. Selama BJB Digi dan Digi Cash di tangan, cash jadi away.
Satuan atau unit kerja layanan ini telah dipilih untuk menjadi unit percontohan dengan kualitas pelayanan yang baik dan bersih dari KKN. Jika menurut saudara, satuan atau unit layanan kerja ini belum layak menjadi unit percontohan dengan pelayanan yang baik dan bersih dari KKN, silakan masukkan laporan saudara pada website pmpzi.menpan.go.id. Pada laman pmpzi.menpan.go.id, temukan fitur pengaduan ZI dan masukkan laporan saudara beserta buktinya. Jangan khawatir, laporan saudara akan dijamin kerahasiaannya. Ayo ikut berpartisipasi dalam membangun zona integritas untuk Indonesia yang lebih bersih dan melayani. Siapapun bisa mengajar, tapi tak semuanya bisa menjadi guru. Semua orang bisa menolong sesama, tapi tak semuanya bisa mengemban amanah. Siapa saja bisa menjadi abdi negara, tapi belum tentu mengabdi dengan dedikasi. Dengan jaminan pasti dan layanan terbaik, Taspen hadir untuk Anda, pahlawan bangsa. Proses seleksi anugerah ASN ini telah berjalan cukup panjang, kurang lebih sudah 4 bulan terakhir dari akhir bulan Juli kemarin. Itu cukup lama ya? Lumayan Terus, lama. Kalau kondisi pandemi seperti ini bagaimana prosesnya? Tenang, tentunya Kementerian Pan-RB sudah memikirkan untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Semua proses seleksi dilaksanakan secara daring, mulai dari pendaftaran, mulai dari seleksi administrasi, seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, kemudian terakhir wawancara. Wawancara juga dilakukan secara online. Ya. Jadi langsung saja yuk, saya jadi penasaran nih. Sebenarnya kilas baliknya itu seperti apa? Prosesnya seperti apa? Ya, jadi saya ingin tampilkan kepada Bapak Ibu semuanya video perjalanan kilas balik Anugerah ASN 2020. Di era pandemi sekarang ini adalah momentum. Sebagian besar birokrasi harus bekerja dari rumah, work from home, mempercepat transformasi digital, menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas. Di tengah pandemi COVID-19, tak menyurutkan ASN untuk tetap berkinerja nyata mengorbankan seluruh tenaga, pikiran, dan terus menggali inovasi. Kementerian Pan-RB kembali menyelenggarakan Anugerah ASN 2020 sebagai wujud apresiasi kepada ASN yang berprestasi, berinovasi, dan menginspirasi. Pendaftaran Anugerah ASN 2020 dimulai sejak 27 Juli hingga 9 September 2020. Dengan total 945 usulan kandidat yang terdiri dari 732 usulan untuk kategori PNS Inspiratif, 71 usulan untuk kategori PPT Teladan, dan 142 usulan untuk kategori The Future Leader. Proses seleksi dimulai dengan seleksi administrasi yang dilanjutkan penilaian portfolio oleh tim juri. Seleksi dilakukan secara profesional oleh tim juri independen yang terdiri dari pakar yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Penilaian kandidat meliputi aspek kepemimpinan, inovasi, dan inspirasi. Setelah melalui seleksi yang sangat ketat, dipilihlah top 10 kandidat dari masing-masing kategori. Kandidat Anugerah ASN terdiri dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah yang memiliki prestasi luar biasa, dedikasi tinggi, serta inovasi yang berdampak nyata kepada instansi dan masyarakat. Sesuai dengan protokol kesehatan dalam mencegah penularan COVID-19, para kandidat mengikuti seleksi akhir yaitu wawancara secara virtual. Dalam wawancara tersebut, tim juri Anugerah ASN menilai inovasi para kandidat melalui video profil, paparan, dan sesi tanya-jawab.
Salah satu kandidat penyandang disabilitas juga tetap melakukan wawancara dengan difasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Ini menunjukkan bahwa anugerah ASN berhak diikuti oleh semua ASN tanpa terkecuali. Siapakah yang akan menerima Piala Adigana di Anugerah ASN 2020? Anugerah ASN 2020 berkinerja dan berdampak nyata. Bapak Ibu, perjalanan panjang proses seleksi Anugerah ASN ini adalah menjaring yang terbaik dari para terbaik. Seluruh Indonesia mengusulkan proposalnya dan hanya hari ini dihadiri oleh 10 besar dari masing-masing kategori. Bagi di mana ya? Kategori mereka apa terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada kategori The Future Leader, kategori PNS Inspiratif, dan kategori PPT Teladan. Untuk kategori The Future Leader merupakan mencari sosok ASN muda dengan usia maksimal 38 tahun dan potensial untuk memiliki inovasi, pencapaian atau menginspirasi serta diharapkan dapat menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Baik. Kemudian untuk kategori PNS Inspiratif merupakan PNS yang dia terbaik dapat dijadikan untuk sebagai contoh menginspirasi baik itu untuk instansinya maupun untuk masyarakat. Dan terakhir, kategori PPT Teladan merupakan kategori yang mencari sosok pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 yang telah menjadi pemimpin teladan dan memberikan kontribusi luar biasanya untuk negara, instansi, dan masyarakat. Dan inilah 10 besar kandidat Anugerah ASN 2020. 10 nominasi kategori The Future Leader 2020. Ajeng Arumsari, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Arif Rahman Nurdianto, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dito Ferakim, Kementerian PUPR. Edrina Pulungan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Erikson Wijaya, Kementerian Keuangan. Ganjar Setia Pribadi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Gilang Adi Nugroho, Kementerian Perdagangan. Muhammad Rifki Al-Habib, Kementerian Keuangan. Stefani Fernandes, Kementerian Kesehatan. Wahyu Saifuddin, Kementerian Hukum dan HAM. Sepuluh nominasi kategori PNS Inspiratif 2020 adalah Amirul Insan, Pemerintah Kota Palembang. Arif Wibowo, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hairul Saleh, Kementerian Keuangan. Dian Ingrawati Subangil, Kementerian Sosial. Budi Iskandar, Kementerian Hukum dan HAM. Dia Putri Ambarwati, Kementerian Kesehatan. Fatul Aminuddin Aziz, Kementerian Agama. Michael Octavian Alexander, Pemerintah Provinsi Aceh. Sefnat Mirino, Pemerintah Kabupaten Biak. Yudhistira Nugraha, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sepuluh nominasi kategori PPT Teladan 2020 adalah Ahmad Zulinto, Pemerintah Kota Palembang. Ahyani Raksa Negara, Pemerintah Kota Bandung. Baharudi Wijayanta Bekti Mukarta, Kementerian Keuangan. Charlie D. Heatugun, Pemerintah Provinsi Papua Barat. Diana Kusumastuti, Kementerian PUPR. Endra S. Atmawijaya, Kementerian PUPR. Herman Suryatman, Pemerintah Kabupaten Sumedang. Martina Yulianti, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Muhammad Yanuarto Bramuda, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Raden Patrick Wahyu Dwi Saksono, Kementerian Keuangan.
Buka aja aplikasi BJB Digi. Bayar apa aja, tinggal klik. Pakai DigiCash, tinggal scan. Selama BJB Digi dan DigiCash di tangan, cash jadi away. Siapapun bisa mengajar, tapi tak semuanya bisa menjadi guru. Semua orang bisa menolong sesama, tapi tak semuanya bisa mengemban amanah. Siapa saja bisa menjadi abdi negara, tapi belum tentu mengabdi dengan dedikasi. Dengan jaminan pasti dan layanan terbaik, Taspen hadir untuk Anda, pahlawan bangsa. Satuan atau unit kerja layanan ini telah dipilih untuk menjadi unit percontohan dengan kualitas pelayanan yang baik dan bersih dari KKN. Jika menurut saudara, satuan atau unit layanan kerja ini belum layak menjadi unit percontohan dengan pelayanan yang baik dan bersih dari KKN, silakan masukkan laporan saudara pada website pmpzi.menpan.go.id. Pada laman pmpzi.menpan.go.id, temukan fitur pengaduan ZI dan masukkan laporan saudara beserta buktinya. Jangan khawatir, laporan saudara akan dijamin kerahasiaannya. Ayo ikut berpartisipasi dalam membangun zona integritas untuk Indonesia yang lebih bersih dan melayani. Handphone di mana? Buka aja aplikasi BJB Digi. Bayar apa aja, tinggal klik. Pakai DigiCash, tinggal scan. Selama BJB Digi dan DigiCash di tangan, cash jadi away. Jadi kita nggak perlu berlama-lama, Di. Kita akan masuk ke dalam pengumuman 3 terbaik untuk masing-masing kategori. Untuk pengumuman kategori The Future Leader, kami mengundang PLT Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Bapak Teguh Wijinarko, untuk dapat membacakan nominasi 3 terbaik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Anugerah ASN 2020 untuk kategori The Future Leaders jatuh kepada Ganjar Setia Pribadi, Pemerintah Kota Bandung. Kemudian Gilang Adi Nugroho, Kementerian Perdagangan. Kemudian Muhammad Rifki Al-Habib, Kementerian Keuangan. Kami mengundang 3 terbaik The Future Leader, Bapak Ganjar Setia Pribadi, Bapak Gilang Adi Nugroho, dan Bapak Muhammad Rifki Al-Habib untuk dapat naik ke atas panggung. Kami juga turut mengundang perwakilan dari Bank BRI untuk bersama Bapak Teguh menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Tiga terbaik ini mendapatkan Piala Adigana, sertifikat, serta uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Dan seluruh hadiah dipersembahkan oleh PT Taspen, Bank BJB, Bank BRI, dan Telkomsel. Berkenan untuk dapat foto bersama terlebih dahulu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kategori 3 terbaik The Future Leader.
leader. Untuk pengumuman kategori PNS Inspiratif, kami mengundang Sekretaris Kementerian Pan-RB, Bapak Dwi Wahyu Atmaji, untuk dapat membacakan 3 terbaik PNS Inspiratif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Dwi Wahyu Atmaji. Untuk PNS Inspiratif, yang pertama jatuh kepada Bapak Arief Wibowo, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kedua, Ibu Dian Inggrawati Subangil, Kementerian Sosial. Dan yang ketiga, Bapak Fatul Aminuddin Aziz, Kementerian Agama. Dan kami mengundang pada 3 terbaik PNS Inspiratif, Bapak Arief Wibowo, Ibu Dian Inggrawati Subangil, dan Bapak Fatul Aminuddin Aziz untuk dapat naik ke atas panggung. Kami juga turut mengundang perwakilan dari Bank BJB untuk menyerahkan hadiah kepada 3 besar PNS Inspiratif bersama Bapak Dwi Wahyu Atmaji. Sebagai informasi, Ibu Dian Inggrawati Subangil dari Kementerian Sosial merupakan penderita tunarungu. Mohon perkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Jadi Aldi, ini salah satu momen yang mengharukan di ajang ini ya. Ternyata Ibu Dian ini meskipun sekalipun nih, sampai belibet saya bilangnya, sekalipun dengan keterbatasannya beliau mampu menjadi seorang PNS yang inspiratif. Menginspirasi sekali. Betul. Tentunya bapak-bapak berdua juga tidak kalah. Tapi di sini betul-betul saya terenyuh. Semangat Ibu, saya bangga dengan Bu Dian. Sampailah kita di kategori terakhir, kategori PPT Teladan. Baik, kategori ini perlu kami jelaskan ya, adalah kategori untuk mencari seorang sosok pemimpin yang mana dia akan memiliki segala kualitas, inspiratif iya, menjadi teladan pun iya, leadershipnya ada, semuanya lengkap di sini. Jadi kami berharap di tangan Bapak Ibu PPT Teladan inilah untuk membimbing kami ini, para ASN yang masih junior ini, semoga suatu saat bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Amin. Langsung saja, kita saksikan pengumuman 3 besar kategori PPT Teladan yang akan dibacakan oleh Menteri Pan-RB. Kepada Bapak Cahyokumolo, kami silakan. Anugerah ASN 2020, selamat kepada pertama, Saudara Charlie D. Betatubun dari Provinsi Papua Barat. Yang kedua, dari Kementerian PUPR, Saudari Diana Kusumastuti. Ketiga, dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, Saudara Herman Suryatman. Kami undang Bapak Charlie D. Betatubun, Ibu Diana Kusumastuti, dan Bapak Herman Suryatman untuk naik ke atas panggung.
Kami juga turut mengundang perwakilan dari PT Taspen untuk dapat menyerahkan hadiah. Bapak Ibu sekalian, tadi atas inisiatif dan usulan Bapak Bima Kepala BKN untuk pemenang 1, 2, 3 di ketiga kategori juga diusulkan kenaikan pangkat istimewa. Ini ada dari Sumedang, saya mohon Pak Setiawan, Sekda Jabar, tampil ke depan. Dari Papua Barat, mohon Pak Gubernur, tampil ke depan. Kemudian yang mewakili dari Kementerian PUPR, kalau ada yang hadir, mohon tampil ke depan, Ibu. Sekali lagi, 3 terbaik akan mendapatkan Piala Adigana, sertifikat, serta uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Seluruh hadiah dipersembahkan oleh PT Taspen, Bank BJB, Bank BRI, dan Telkomsel. Kami persilahkan kepada bapak-bapak untuk ikut berfoto bersama dengan para 3 kategori terbaik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mohon perkenan untuk foto bersama. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat kepada 3 terbaik dari masing-masing kategori. Ini bukan berarti yang lainnya juga tidak baik ya, karena ini sudah saringan dari sekian banyak pendaftar ini. Semuanya tetap yang terbaik. Baik. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kami, PT Taspen, Bank BJB, Bank BRI, dan Telkomsel, serta seluruh pihak yang telah mendukung kesuksesan acara ini. TV. Pada akhirnya kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan. Untuk itu saya Septi dan saya Aldi serta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Anugerah ASN tahun 2021. Mohon kepada hadirin sekalian untuk dapat mengikuti proses menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Kami informasikan juga bahwa seluruh kandidat 10 besar dari masing-masing Terima kasih Anda telah menyaksikan Anugerah ASN 2020 yang dipersembahkan oleh